Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang peran administrasi bisnis dalam pembangunan bisnis pribadi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Qur'ani Dujayanti dengan nomor NPM 213101111. Saya adalah mahasiswi program studi administrasi bisnis kelas 2D Politeknik Negeri Madiun. Tujuan pemaparan materi kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Bahasa Indonesia. Langsung saja, di sini saya akan membawa 7 subbab pembahasan. Yang pertama ada definisi administrasi, yang kedua ada definisi administrasi bisnis, yang ketiga ada definisi bisnis pribadi, yang keempat ada definisi pembangunan bisnis pribadi, yang kelima ada cara membangun bisnis yang sukses, yang keenam ada peranan administrasi bisnis dalam pembangunan bisnis pribadi, yang ketujuh ada manfaat. Baik, langsung saja masuk pada pembahasan subbab pertama. Definisi administrasi. Definisi administrasi dalam arti sempit. Administrasi dalam arti sempit berkisar pada berbagai kegiatan ketatausahaan. Kegiatan-kegiatan ketatausahaan merupakan bagian yang sangat penting dari kegiatan organisasi, terutama karena kegiatan tersebut menyangkut penanganan informasi yang dikatakan berperan sebagai darah bagi suatu organisasi. Dalam pengertian yang demikian, administrasi biasanya hanya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan ketatausahaan yang mencakup korespondensi, kesekretariatan, penyusunan laporan, dan kearsipan. Siagian tahun 2001 halaman 267. Selanjutnya, definisi administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti luas berarti keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada rasional tertentu oleh dua orang atau lebih dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sarana dan prasarana tertentu pula. Siagian tahun 2001 halaman 267. Yang selanjutnya yaitu subbab yang kedua. Definisi administrasi bisnis. Administrasi bisnis secara umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk mencapai laba yang ditargetkan oleh suatu perusahaan. Administrasi bisnis adalah keseluruhan kerjasama dalam memproduksi barang atau kerjasama dalam memproduksi barang atau kerjasama yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan hingga pada penyampaian barang atau jasa tersebut pada pelanggan dengan memperoleh dan memberikan keuntungan secara seimbang, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Purwanto tahun 2006 halaman 25. Selanjutnya, subbab yang ketiga. Definisi bisnis pribadi. Bisnis pribadi atau sering disebut dengan usaha perseorangan adalah usaha yang dimiliki oleh satu orang dan tanggung jawab yang diemban oleh pemilik memiliki sifat yang tidak terbatas. Setiap orang bisa menciptakan entitas bisnis individual yang dibuat tanpa izin dan tanpa adanya prosedur khusus. Selain itu, hampir setiap orang juga memiliki kebebasan untuk bisa berkembang dalam menjalankan bisnis tanpa ada paksaan terkait pembatasan modal untuk mendirikan usahanya, serta bertanggung jawab penuh atas kerugian yang mungkin terjadi di kemudian hari pada saat bisnis sudah berjalan. Artinya, bisnis pribadi itu dimiliki oleh diri sendiri dan bertanggung jawab. Jenis usaha perseorangan ini memiliki sistem informasi manajemen yang bebas dan tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak lain secara langsung. Contohnya pemerintahan. Jenis usaha perseorangan biasanya dapat berskala besar dan skala kecil. Misalnya BUMK dan BUMS. Yang berskala besar, jenis usaha perseorangan ini dalam menjalankan bisnisnya tetap membutuhkan teknologi meskipun masih sederhana. Modal yang cenderung sedikit, jenis produksi dan tenaga kerja yang tidak banyak pula. Meskipun demikian, jenis usaha perseorangan ini juga tidak kalah menghasilkan pendapatan yang tidak sedikit jika sang pemilik usaha dapat menjalankan bisnisnya dengan baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi saya, yaitu pada subbab yang kelima.
Pada subbab yang kelima, saya akan memaparkan tentang cara membangun bisnis pribadi yang sukses. Salah satu kunci kesuksesan adalah berani mengambil risiko. Jika salah satu pilihan kita adalah menjalankan bisnis pribadi, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai kunci kesuksesan dalam berwirausaha. Aspek pertama dalam kunci kesuksesan wirausaha tentunya pengetahuan atau wawasan di pengusahanya sendiri tentang wirausaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha atau wira swasta adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun atau mengadakan produk baru, cara pemasaran, serta mengatur permodalan pada operasinya. Dengan demikian, wirausaha artinya harus memiliki pengetahuan aktivitas bisnis seperti menghitung kas, alokasi modal, hingga strategi pemasaran. Akan lebih baik jika pengusaha secara spesifik mengetahui pengetahuan di bidang bisnisnya masing-masing. Setelah memiliki pengetahuannya, kita sebagai pelaku usaha wajib menerapkan ke dalam diri usaha yang dijalankan. Keterampilan wirausaha kita bisa berkembang seiring berjalannya bisnis dengan pengetahuan yang dimiliki. Akan lebih baik jika pengusaha secara spesifik mengetahui pengetahuan di bidang bisnis yang akan dijalani. Setelah memiliki pengetahuan, perlu menerapkan di dalam diri yang akan dijalankan. Keterampilan wirausaha bisa berkembang seiring berjalannya waktu dengan pengetahuan yang dimiliki. Selain itu, kita juga memerlukan self-starter dan komitmen. Hal tersebut bisa dibuktikan apabila menjadi seorang pengusaha dibutuhkan karakter yang positif, karakter yang proaktif, penuh semangat, dan bisa memulai sesuatu dengan diri sendiri. Jiwa perintis ini menjadi bagian penting untuk kita bisa sukses memulai usaha. Setelah memulai usaha, kunci kesuksesan wirausaha yang dibutuhkan selanjutnya adalah komitmen untuk mengembangkan usaha. Sehingga komitmen untuk berjuang dan harus berupaya hingga mencapai kesuksesan sangat dibutuhkan. Namun, di sisi lain, kesuksesan wirausaha akan ditentukan oleh kapasitas pelaku bisnis pada usaha yang sedang dijalani. Jangan sampai seorang pelaku bisnis hanya sekedar mengikuti tren tanpa memahami bidang yang akan ditekuni. Setelah memiliki banyak pengetahuan, kunci kesuksesan wirausaha selanjutnya adalah bagaimana pelaku bisnis berani mengambil tindakan atau mengambil keputusan. Kita harus mengambil tindakan dan tidak membiarkan bisnis hanya berkutat dalam konsep saja. Karena bisnis yang kita jalani merupakan sesuatu yang baru dan belum diketahui banyak orang. Namun, ketika kita tetap berani mengambil resiko dan menjalankan bisnis pribadi sesuai konsep yang telah ditentukan, bisnis kita bisa saja lebih cepat dikenal luas oleh masyarakat. Hal terakhir yang harus dimiliki seorang wirausaha atau pelaku bisnis adalah kesabaran. Kita akan dituntut untuk bisa bersabar menghadapi berbagai masalah yang muncul di kemudian hari. Setelah itu, rasa sabar dibutuhkan untuk menghadapi customer, klien, bahkan untuk hal-hal finansial seperti pengeluaran. Selain kesabaran, kita juga harus menerapkan sifat kegigihan. Kegigihan punya wujud serupa kesabaran dalam menjalankan usaha. Kita harus bisa menghadapi segala macam kondisi yang terjadi seperti bisnis yang tengah sepi, belum menemui keuntungan signifikan, dan sederet hal lain. Kegigihan akan membuat kita kuat dalam menghadapi berbagai masalah tersebut dan tidak mudah menyerah. Karena kesuksesan diraih pasti beriringan dengan sederet masalah. Kegigihan juga diperlukan dalam mengembangkan usaha, berpikir kreatif, dan bekerja lebih keras. Sebelum membangun bisnis, kita harus mempersiapkan beberapa agar bisa menyukseskan bisnis yang sedang kita jalankan. Seperti yang pertama, menganalisis usaha yang terkait. Kita harus memastikan bahwa usaha yang akan kita bangun adalah jenis usaha yang kita minati. Hal itu akan lebih baik apabila ditunjang dengan keahlian dan pengalaman kita sejenis dengan usaha tersebut. Kita juga harus melakukan analisis break-even point untuk menentukan potensi yang ada dalam jenis usaha yang akan kita rintis. Setelah itu, kita bisa menjabarkan rencana usaha kita secara detail dan menyusun rencana pemasaran yang akan kita lakukan untuk memasarkan usaha kita.
Yang kedua, ada merencanakan bisnis dengan menyusun konsep yang sesuai. Dalam hal ini, kita bisa menentukan tentang pendanaan untuk bisnis yang akan kita bangun. Apabila kita menggunakan dana pribadi, kita harus membuat perencanaan dengan rinci agar memudahkan kita mengetahui berapa banyak biaya yang diperlukan. Namun, apabila kita mencari pendanaan dari luar, kita harus membuat proposal plan agar kita mendapatkan investor untuk menunjang dana pada bisnis yang akan kita bangun. Yang ketiga, menyiapkan modal. Modal merupakan faktor penting dalam memulai usaha pribadi. Banyak orang yang memiliki keinginan mendirikan bisnis pribadi namun terkendala dalam modal. Hal tersebut merupakan faktor penting yang menyebabkan tidak berhasilnya mendirikan bisnis pribadi. Modal dapat dihasilkan dari modal sendiri, dari hasil menabung, mencari modal dari investor, atau meminjam uang dari bank, dan sistem partnership. Yang keempat, ada menjadikan bisnis pribadi kita sebagai bisnis yang legal dalam hukum. Artinya, kita harus melegalkan bisnis kita, seperti menentukan struktur hukum untuk usaha kita, memilih nama baik bagi usaha kita, mendaftarkan nama usaha kita kepada Dirjen HKI sebagai merek dagang resmi dan sah di mata hukum, menyiapkan dokumen-dokumen organisasi, mengurus surat-surat perizinan usaha seperti akta pendirian perusahaan, nama perusahaan, hak atas nama perusahaan, pengakuan, dan pengesahan. Yang terakhir ada memperluas networking. Networking dapat menjadi landasan untuk kelangsungan usaha sedang kita rintis. Kita dapat bergabung dengan komunitas yang terkait dengan jenis usaha yang sedang kita rintis. Hal ini dapat kita lakukan sebelum memulai usaha sendiri. Sehingga pada saat memulai usaha sudah memiliki banyak relasi yang telah terjalin. Setelah mempersiapkan beberapa hal yang saya sampaikan tadi, kita sebagai calon pelaku bisnis harus mempersiapkan kematangan mental maupun fisik untuk membuka serta melanjutkan bisnis yang sedang kita rintis. Mungkin sudah banyak yang mengucapkan bahwa membangun sesuatu itu memang mudah, yang sulit adalah mempertahankan. Ungkapan tersebut adalah kebenaran yang harus disadari oleh calon pelaku usaha dimanapun keberadaannya. Semua orang bisa mendirikan bisnis pribadi, namun tidak semua orang bisa mempertahankan bisnis pribadi yang telah mereka rintis. Banyak contoh nyata pelaku bisnis yang gagal mempertahankan bisnis pribadi yang telah didirikan di lingkungan sekitar kita. Dari contoh tersebut, kita harus benar-benar mempersiapkan bekal dengan matang sebelum merintis bisnis pribadi agar bisa mencapai titik kesuksesan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi pada subbab yang ke-6. Pada subbab yang ke-6, saya akan memaparkan tentang peranan administrasi bisnis dalam pembangunan bisnis pribadi. Dalam dunia bisnis, khususnya bisnis pribadi, peranan administrasi bisnis sangat mempengaruhi dalam proses penjualan dari produk dan tercapainya target pemasaran. Agar pemasaran dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan administrasi yang akurat dan rapi. Administrasi tersebut dapat diselesaikan dengan baik apabila pihak pelaku bisnis sudah melibatkan administrasi bisnis dalam pembangunan bisnisnya. Perlu disadari bahwa ilmu administrasi bisnis yang perlu kita terapkan dalam bisnis kita seperti pengolahan data, pengecekan jumlah barang produksi, penghitungan jumlah barang pengiriman, serta kearsipan keluar masuk surat perusahaan. Kita harus mengingat dan menyadari bahwa seiring dengan persaingan dalam usaha penjualan barang atau jasa, serta banyaknya pesaing dalam usaha perdagangan, pelaku usaha harus mempunyai strategi administrasi pemasaran yang baik juga, agar tidak kalah bersaing dengan para pesaing di luar sana. Namun, dengan melibatkan administrasi bisnis dalam pembangunan bisnis pribadi akan meminimalisir terjadinya kebangkrutan. Selanjutnya, saya akan masuk pada subbab yang ke-7. Dalam subbab yang ke-7, saya akan memaparkan tentang manfaat melibatkan administrasi bisnis dalam pembangunan bisnis pribadi. Berikut beberapa manfaat administrasi bisnis yang dibutuhkan dalam pembangunan bisnis pribadi, seperti yang pertama ada planning atau perencanaan. Penyusunan sebuah perencanaan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi dan bisnis perusahaan. Yang kedua ada organizing atau organisasi. Kegiatan membangun kerjasama dengan anggota-anggota organisasi atau anggota dalam hubungan kerja untuk mewujudkan sebuah impian.
Yang ketiga ada staffing atau karyawan. Administrasi merupakan salah satu manajemen yang dapat digunakan dalam menilai dan memilih calon-calon karyawan atau tenaga kerja dalam perusahaan. Yang keempat ada directing atau pengarahan. Kegiatan mengarahkan, memberikan tugas, membimbing para pekerja atau karyawan supaya dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bisa mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang kelima ada coordinating atau koordinasi. Melakukan hal-hal positif yang menghindari terjadi kekacauan dalam organisasi. Yang ketujuh ada budgeting atau pendanaan, kegiatan pengelolaan dan Yang ketujuh ada budgeting atau pendanaan. Artinya, dalam kegiatan pengelolaan dan pengaturan terkait sistem dana perusahaan, baik pemasukan maupun pengeluaran. Baik, selanjutnya saya akan mengambil kesimpulan dari pemaparan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah administrasi secara umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan di dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk mencapai laba yang ditargetkan oleh suatu perusahaan. Yang kedua, pembangunan bisnis adalah usaha yang bersifat terencana dari suatu organisasi atau pelaku bisnis yang memiliki tujuan untuk mewujudkan bisnis yang akan dijalankan. Yang ketiga, dalam dunia bisnis, khususnya bisnis pribadi, peranan administrasi bisnis sangat mempengaruhi dalam proses penjualan dari produk dan tercapainya target pemasaran. Agar pemasaran dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan administrasi yang akurat dan rapi. Administrasi tersebut dapat diselesaikan dengan baik apabila pihak pelaku bisnis sudah melibatkan administrasi bisnis dengan pembangunan bisnisnya. Demikian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.